Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikian hukum Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Firman-Mu selalu menjadi petunjuk dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan karena itu kami butuh firman-Mu yang juga akan mengarahkan setiap langkah kami ketika kami akan menapaki hari-hari kehidupan untuk ke depan. Dan kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu ketika saat ini kami akan membaca firman-Mu, tetapi juga akan merenungkannya. Buatlah kiranya hikmat surgawi menguasai setiap pribadi kami, sehingga kami akan dibuat mengerti, dan kami pun boleh menjadi umat yang setia, pelaku firman dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita dalam Injil Markus pasalnya yang kelima, Markus pasalnya yang kelima ayat 21 sampai ayatnya yang ke-43. Markus 21, Markus 5 ayat 21 sampai 43. Lembaga Alkitab berjudul Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu menemui dia. Sedang dia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungguhlah dia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kepadanya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun namanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa
bangkit dan bersungguh di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, di mana telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan berkata dengan suara nyaring. Sesudah itu masuk ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Tadi takun," yang berkata, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangun berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takut. Dengan sangat dia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu dia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Firman Tuhan. Shalom. Damai di hati. Tanpa terasa kita sudah ada di bulan Oktober. Ini adalah minggu pertama bulan Oktober. Masuk Oktober sudah kasih digunakan. Kita sungguh bersyukur karena kasih dan setia Tuhan masih tetap menyertai dan meliputi setiap kehidupan kita. Orang masih tetap diberi sehat dan kuat, diberi kemampuan, dan karena itu kita pun mau menjadikan hari ini sebagai harinya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema gereja kita di saat ini adalah imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudaraku, berbicara tentang iman yang pasti kembali kepada setiap pribadi. Sebab iman adalah satu wujud bagaimana kita percaya secara utuh kepada. Tapi iman itu ibarat satu kata benda, berbeda dengan percaya. Percaya berarti bagaimana dia akan ada upaya untuk bisa mewujud nyatakan iman yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, cerita dalam kitab Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43 ini yang pasti bukan lagi cerita yang baru. Kita menemukan di sini tentang dua peristiwa di mana mujizat daripada Yesus berlaku. Kita
kita menyaksikan bagaimana seorang Yairus yang bisa dikatakan terhormat, terpandang dalam masyarakat di masa itu, tapi ketika putrinya sedang dalam keadaan sakit keras, dikatakan dalam bacaan kita hampir mati, dia tidak mengandalkan posisinya atau kekuasaan yang ada dalam dirinya, tetapi dalam keputusasaannya yang dia lakukan adalah datang kepada Yesus. Dia mau bersujud di kaki Yesus, memohon agar Yesus menyembuhkan. Saudara-saudara, terkadang dalam hidup kita, ketika kita merasa tidak berdaya menghadapi situasi yang mungkin buat kita mengatakan mustahil. Tetapi di sini kita mau belajar dari Yairus, seorang yang terpandang, tetapi memiliki iman yang tidak hanya bertumbuh dalam saat-saat damai, dalam saat-saat yang menyenangkan, tetapi justru dia diuji, dia dikuatkan dalam masa-masa yang sulit. Kita melihat bagaimana Yairus ini memilih untuk percaya, meskipun orang-orang di sekitarnya, kita bisa bayangkan godaan yang muncul. Anakmu sudah mati, tidak perlu mengganggu guru lagi. Orang juga kan kadang-kadang mungkin digoda seperti itu. Cuma lepo panggil. Kenapa kok sejadi somati ya? Kadang-kadang menyuruhkan semangat, menyuruhkan iman yang ada dalam diri. Tetapi dia percaya, dia yakin. Karena itu Yesus pun mengatakan kepadanya, jangan takut, percaya saja. Kalimat yang pendek dan tegas sesungguhnya menguatkan dan memampukan dia untuk yakin dan percaya tentang kehebatan kuasa dan sebab iman yang sejati bukanlah tentang seberapa besar keyakinan kita bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan rencana kita, tetapi seberapa besar kita mau percaya kepada Tuhan, bahkan ketika situasi yang bagi kita mungkin so galak, so susah, so tidak pengharapan. Yesus membangkitkan anak daripada Yairus, hendak menunjukkan bahwa bagi dia tidak ada yang mustahil. Dan kita pun menemukan seorang perempuan ketika dalam perjalanan daripada Yesus untuk menuju rumah daripada Yairus, karena lebih bukan Yairus yang minta, jadi Yesus menuju ke rumah daripada Yairus. Di saat orang pada berdesak-desakan, karena orang sudah mendengar cerita tentang setiap mujizat yang dilakukan oleh Yesus, maka di situ kita menemukan bahwa ada tekad dan semangat dari seorang perempuan yang dikatakan 12 tahun menderita pendarahan. Digambarkan dalam bacaan kita bahwa perempuan ini sudah berusaha, so berbagai cara dia lakukan sampai dia PHK
Dikatakan sekalipun rasa takut muncul dari dalam diri perempuan ini, karena ya Yesus mencari tahu siapakah yang jangan dicapai juga. Orang-orang di sekitar, bahkan murid-murid mau mengatakan, sudah lihat banyak itu orang bisa kamu tahu, ya. Tetapi perempuan ini karena dia merasa bahwa ada rasa tanggung jawab, dia harus mengakui apa yang sudah dia buat. Maka dia pun menyampaikan sekalipun dalam rasa takut, dia mau mengakui kepada Yesus apa yang sudah dia buat. Dan apa yang kita temukan dari jawaban Yesus? Yesus mengatakan kepadanya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Saudara-saudara, kisah ini hendak mengajarkan siapapun kita bahwa iman tidak harus kita bersuara keras, tetapi cukup dengan keyakinan dalam ketulusan, dalam keikhlasan. Karena gambaran perempuan ini, dia tidak meminta perhatian, dia tidak ingin mengganggu Yesus, namun imannya begitu kuat sehingga dia percaya bahwa menyentuh jubah daripada Yesus saja cukup, dia pasti akan mengalami kesembuhan. Sesungguhnya dari dua kisah ini hendak mengajar kita bahwa iman adalah kunci untuk kita melihat kuasa daripada Tuhan bekerja buat tubuh jasmani. Iman akan memampukan kita untuk tetap percaya meskipun dalam situasi yang tadi kita mustahil. Oh, tidak mungkin. Tetapi bagi Allah, kalau orang punya iman pasti. Tidak harus orang berpikir, oh bicara ini, oh dia hebat, nanti dia mau berdoa bareng orang lain. Kalau orang lain berdoa tidak baik-baik, enggak. Semua kembali dari diri kita. Semua kembali pada iman kita. Karena contoh Yairus, anaknya sakit hampir mati. Keyakinan iman dari seorang tokoh pun mampu menyembuhkan anak yang sudah mati. Demikian pun perempuan 12 tahun sakit. Dari imannya, maka dia pun mengalami kesembuhan. Jadi semua kembali kepada diri kita. Tapi mana keyakinan? Sebab biar orang berdoa, orang tak berdoa. Ya. Orang lain suruh keluar lidah dan berdoa, orang tak mengaku, dia kayak kunci orang tak yakin. Orang tak akan mengalami mujizat dari saya. Tetapi ketika kita meminta, sekalipun sulit, maka gambaran firman ini hendak mengingatkan kita semua kembali pada keyakinan. Apakah orang sedang minta dengan sungguh? Apakah kita sedang betul-betul memohon dalam ketulusan untuk setiap beban hidup dan memenuhi yang tidak cuma sakit, tetapi juga persoalan-persoalan hidup? Mari kita bawa dengan kesungguhan secara pribadi kepada Tuhan. Kalau dukungan orang lain oke, tetapi paling tidak pribadi kita. Sebab Tuhan Yesus Maha Penyembuh. Dia yang hebat, dia yang luar biasa, bukan main-main. Asalkan kita yakin, maka yang pasti Yesus akan selalu tergerak hati. Dia akan berkarya untuk kita. Mujizat yang akan datang saat ini dan pemeriksaan.
Masih ada ujian-ujian di kelasnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita dengarkan persembahan puji-pujian dari Jemaat Kolom 1.